record dulu di komputer. Oke, baik, saya record ya. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita bahas materi 10 yang diinginkan dari suami dan istri. Tadi sudah dibacakan ayatnya ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan ya. Wa min ayatihi dari antara tanda-tanda kekuasaannya an khalaqalakum diciptakan bagimu min anfusikum dari dirimu sendiri dari golonganmu sendiri azwaja ya pasangan-pasangan. Jadi Masya Allah teman-teman ya, dulu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah ya. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam ya. Ini salah satu bentuk kemuliaan bahwa perempuan itu tidak di kaki untuk diinjak-injak ya, tidak di tangan untuk dipekerjakan ya, tidak di kepala untuk, dipuja-puja, tetapi di tulang rusuk yang mana dekat dengan hati ya, dekat dengan jantung, dekat dengan dada untuk disayangi ya, untuk dipeluk, untuk apalagi ya, untuk dimengerti ya, begitu teman-teman ya. Jadi Allah menciptakan dari, golongan kita sendiri, pasangan-pasangannya ya. Lanjut lagi, litaskunu ya, supaya sakinah, supaya tentram, tenang, supaya sukun ya. Tahu teman-teman kalau lagi ngaji, Iqra misalkan ya, ada kita tuh dulu diajarin sukun ya. Sukun itu supaya diam ya, supaya tentram, tenang, sakinah ya. Supaya kita tuh diam, tentram ya, ilaiha kepadanya ya. Wa ja'ala bainakum dan dijadikan di antara kalian mawaddah warahmah ya. Jadi, mawaddah kasih dan sayang ya. Jadi teman-teman kalau suami istri itu sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan, kodratnya, harusnya suami dan istri itu tentram, berada saling berdekatan ya. Ini yang jauh yang LDR saling rindu, yaitu tanda bahwa itu sesuai dengan, fitrahnya ya, karena menikah itu supaya tentram ya, padanya kalau jauh, bawaannya rindu ingin bertemu ya. Jadi ini, wajar. Inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada yang itu, benar-benar ya, ayat, ada tanda-tanda kekuasaan liqaumi bagi kaum-kaum yang yatafakkarun, bagi yang punya fikir ya, yatafakkarun yang bisa berpikir. Bayangkan teman-teman ya, Masya Allah, dulu pernah kita bahas bahwa, andai seluruh teori evolusi itu dipakai, maka sangat tidak masuk akal bahwa adanya laki-laki dan perempuan. Karena evolusi kan, kita tahu ya apa namanya, membelah diri dari dulu ya. Hewan sel-sel kecil satu itu kan membelah diri membelah diri membelah diri. Namanya membelah, ya jadi bagian yang terpisah ya, jadi bagian yang tidak mengenal satu sama yang lainnya ya. Sedangkan laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin tercipta mendadak dua-duanya ada. Tiba-tiba ada sel yang membelah, setelah membelah sebagian sel jadi laki-laki, sebagian sel jadi perempuan. Ini mustahil, makanya teori evolusi itu tidak bisa menjawab, apa awal penciptaan, makhluk pertama di muka bumi apa? Mereka nggak bisa jawab. Cuman ngomongnya mendadak muncul di tengah laut, ada begini dan begitu. Namanya mendadak muncul itu kan berarti keajaiban ya, mustahil memaksakan logika dengan mendadak muncul, pasti ada yang menciptakan ya. Terus, laki-laki dan perempuan juga mendadak satu sel ketika membelah, sebagian sel jadi sel laki-laki, sebagian sel jadi sel perempuan, itu juga mustahil ya, nggak mungkin ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini benar-benar tanda bahwa ada yang menciptakan. Karena nggak mungkin, sel mendadak membelah, sebagian jadi laki-laki, sebagian jadi perempuan, dan laki-laki dan perempuannya itu nyambung gitu, ya, bisa untuk nantinya tidak jadi membelah lagi ya, tapi melanjutkan keturunan dengan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin ya.
Nah, teman-teman, kita lanjut ke materinya ya. Nah, supaya teman-teman nanti ketika menikah itu bisa sakinah, bisa sukun padanya, bisa ada mawaddah warahmah, ini kita harus mengerti beda laki-laki, beda perempuan, ini asli beda banget. Laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan yang dahsyat ya. Jadi ketika laki-laki dan perempuan menikah, pola pikir dari awal, tujuan menikahnya aja udah beda banget. Yang mereka rindukan benar-benar berbeda ya. Laki-laki ya, itu Allah jadikan memiliki kerinduan yang besar pada perempuan ya, sehingga, mendadak sangat besar ya, bisa nantinya ia dengan besarnya kerinduan tersebut, laki-laki bisa tidak melulu kerja ya, tidak melulu asik sendiri ya. Allah kan menciptakan laki-laki sebenarnya bisa mencari nafkah sendiri, bisa mencari penghidupan sendiri ya, mampu bertarung sendiri di luar sana gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar Allah, bisa, membuat laki-laki yang asik sendiri, tiba-tiba mau menanggung beban untuk nantinya, menafkahi istri dan anaknya. Maka Allah jadikan, laki-laki memiliki kerinduan yang sangat besar dan sangat, ingin sekali untuk menikah ya, supaya tidak asik dengan pekerjaannya. Beda dengan perempuan, kerinduannya ini, selalu membuat laki-laki, ingin, bertemu dengan istrinya, menyalurkan kerinduannya itu. Nah, kalau perempuan, perempuan itu maaf ini apa, di HP saya cuman suaranya kok nggak bisa disuarakan padahal audio data sudah disentuh. Teman-teman, saya selalu berusaha untuk bicara yang keras dekat mikrofon. Apakah masih belum terdengar juga? Kalau saya sih solusinya biasanya pakai headset kalau seperti itu ya. Mudah-mudahan suaranya sudah jadi jelas karena saya bicara sudah, besar dan dekat dengan mikrofon. Bagaimana teman-teman yang lain? Kalau suara saya jelas, syukur. Kalau yang tidak jelas berarti silahkan, kalau bisa gunakan headset ya, berarti mikrofon pada, HP-nya memang itu kecil. Baik ya, kita lanjutkan ya, mudah-mudahan bisa, jelas lagi. Bagi yang tidak jelas tadi saya sangat sarankan memiliki headset ya, karena saya sudah bicara yang kuat di hadapan mikrofon. Baik, nah, berbeda dengan laki-laki, kalau perempuan itu ditakdirkan menjadi ibu ya, ditakdirkan nanti dia harus hamil, harus melahirkan, harus menyusui, harus membesarkan anak-anaknya ya. Karena takdirnya, perempuan untuk membesarkan anak, maka, ada sifat perempuan yang tidak ada pada sifat laki-laki, yaitu sifat senang berbicara, senang mengungkapkan perasaan, senang untuk, mengekspresikan sesuatu ya. Tujuannya karena supaya anak-anaknya belajar dengan cepat dari ibunya, belajar berbicara, belajar mengekspresikan sesuatu ya. Terus juga, perasaan anak-anak yang belum bisa bicara bisa terbaca oleh ibu ya. Jadi wajar kalau perempuan itu peka terhadap perasaan orang ya, senang mengekspresikan sesuatu dan kalau bahasa, kita mungkin bawel ya. Jadi kalau perempuan itu senang berbicara, pada akhirnya bicaranya itu adalah pendidikan bagi, eee pendidikan bagi maaf, pendidikan bagi anak-anaknya ya, supaya anaknya itu yang masih kecil, yang masih bayi, itu mulai segera belajar bicara, mulai segera, didekati ya, kemudian, diajari sesuatu. Teman-teman tahu mungkin lagu Topi Saya Bundar? Topi Saya Bundar, itu bayangin ibu-ibu lagi menyanyikan lagu itu di hadapan anaknya, itu tangan anaknya dipegang ya. Tangan anaknya dipegang, topi diarahkan tangannya ke kepalanya. Saya diarahkan ke dadanya gitu kan, bundar, dibentuk bundar di hadapannya, ya. Coba videonya saya nyalakan, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ibu-ibu ya lagi ngajarin anaknya lagu Topi Saya Bundar,
Topi saya bundar, itu dipegangi tangan anak-anaknya, sehingga anak-anak itu belajar, "Oh, topi itu yang ini," gitu ya. "Oh, bundar itu seperti ini. Oh, saya itu artinya ini." Jadi, membuat anak itu cepat sekali mengerti dan belajar bahasa. Bayangkan, anak yang tidak pernah belajar bahasa sebelumnya, tiba-tiba kan dia dihadapi dengan orang tua, yang mengerti sesuatu tapi anaknya tidak tahu harus belajar dari mana, orang tuanya yang mengarahkan. Jadi kalau ada istri itu bawel, insya Allah anak-anaknya cepat belajar bahasa dan setelah belajar bahasa, cepat berpikir dan mempelajari hal-hal yang lainnya. Orang tua yang bawel niscaya anaknya, relatif lebih cepat belajar, relatif lebih cepat pintar, dibandingkan dengan ibu yang pendiam misalkan, punya anak didiemin aja. Nah, itu nanti anaknya akan lebih berat dalam, belajar, ya. Jadi beda dengan ayah ya, beda dengan ibu. Kalau ayah, supaya punya keinginan untuk menikah, dibuat rasa yang besar, terhadap, ingin dekat dengan istrinya ya, dekat dengan perempuan. Nah, kalau ibu tidak diberi perasaan seperti itu ya, tidak mesti selalu, perasaan itu menggebu-gebu harus ingin dekat suami ya, tapi malah perasaannya itu besar di antaranya kepada anak kecil ya, kepada perasaannya ekspresif ya. Jadi kalau ibu-ibu itu senangnya di rumah itu berbicara bukan hanya pada anaknya tapi juga pada suaminya ya. Jadi, ada aja tiap hari yang nanti ibu-ibu itu bisa ceritakan pada suaminya, bercerita ini, bercerita itu ya, padahal nggak penting ya, tapi tapi memang nalurinya supaya anaknya cepat berbicara, dan supaya dapat perhatian dari suaminya juga ya, dan tugas suami walaupun istri itu berbicara tapi nggak penting ya, seringkali hal-hal yang sangat sepele kok dibicarain, kok lama lagi bicaranya setengah jam, 1 jam, eee, inginnya diajak ngobrol terus. Nah ini, menunjukkan bahwa, apa namanya, istri itu memang, kodratnya seperti itu ya. Jadi ingin dapat perhatian suaminya dan ingin segera mengajarkan pada anak-anaknya cara untuk tadi, berbicara dan mendidik anak-anaknya ya. Jadi teman-teman ketika nanti menikah, silahkan bagi yang perempuan cari suami yang memang, normal ya, dalam arti normal tuh nggak sibuk sendiri di dunia pekerjaannya, nggak sibuk sendiri di, dunia maya misalkan atau di dunia internet atau di HP, sibuk sendiri di, hal-hal tersebut ya. Tapi cari, suami yang memang, so sweet ya, romantis ya, yang, banyak merindukan, istrinya ya, jadi nggak sibuk sendiri, penyayang, perhatian. Nah, kalau bagi calon suami, silakan cari istri yang ekspresif ya, yang bawel, yang banyak bicara, yang dengan banyak bicaranya itu, nanti cepat mengajarkan anak-anaknya berbicara. Nah, yang jadi, bahaya kalau misalkan suami itu diacuhkan oleh istrinya. Suaminya udah sesuai fitrahnya ya, perhatian, terus pengen dekat-dekat istrinya terus ya, tiba-tiba istrinya acuh sama suaminya, aduh itu hati-hati, takutnya nanti suaminya kabur ke perempuan lain ya, itu jadi celah ya. Jadi silakan istrinya selalu untuk, melayani ya, kangennya, rindunya suami, supaya suaminya terjaga tidak lari ke perempuan lain. Nah, untuk suami ya, silahkan dengarkan, istrinya berbicara ya, selalu perhatian, luangkan waktu. Semenjak menikah tuh bisa jadi kita butuh tambahan sejam, 2 jam mendengarkan perempuan ya istri kita tuh berbicara gitu kan. Itu kan waktu yang lama. Kalau nggak nikah itu waktu tersebut bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk, misalkan hobi ya, bisa dipakai untuk, dakwah, bisa dipakai untuk, apalagi misalkan mencari nafkah, dipakai untuk istirahat. Tapi kalau udah nikah, ya siap-siap, 1/2 jam, 1 jam, 2 jam, itu tiap hari kita harus, mendengarkan, istri kita berbicara. Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda,
ya di hadis ini ya, ini hadis yang bagus sekali. Kullu syai'in yalhu bih. Ya, setiap perbuatan itu adalah permainan. Yalhu bihi ibnu Adam bahwa batil. Semua permainan itu batil. Maksudnya batil itu sia-sia ya. Illa salasah, kecuali 3. Ramyuhu an qausih ya, melempar anak panah ya, bermain anak panah, belajar berperang ya. Terus wata'dibuhu farasah, melatih kuda ya. Melatih kuda itu berarti menyiapkan kendaraan ya, memperbagus kendaraan ya, baik kendaraan untuk perang maupun kendaraan untuk bekerja, silahkan. Kemudian yang berikutnya wa mula'abatu ahlahu ya, bercanda dengan istrinya, fa innahunna minal haqq. Jadi buat nanti calon suami yang habis nikah, waktu belajarnya, waktu produktifnya, tiba-tiba habis buat ngedengerin istrinya bercanda, dengerin istrinya bawel ya, cerita ini itu padahal nggak penting, itu insya Allah tidak batil, tidak sia-sia, bahkan berpahala ya. Bahkan termasuk perintah Rasul ya di sini ya. Jadi silahkan banyak bercanda nanti suami dengan istrinya, suami mendengarkan istrinya yang bawel itu ya, karena memang itu adalah haknya perempuan untuk, berbicara ngobrol dengan suaminya. Sedangkan, istri silahkan selalu sedia bagi suaminya ya, seperti di hadis ini ya. Nah, teman-teman dibaca ya, apabila, suami, ingin, istrinya, maka datangilah meskipun sedang di dapur ya, meskipun sedang memasak. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan jelas. Silakan ada yang mau bertanya singkat teman-teman ya. Kita ada sedikit waktu untuk, tanya jawab. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi suami, eee, kalau lama nggak bertemu istrinya, pasti mempraktikkan hadis yang ini, ya. Suami, kerja di luar lama, jauh, eee, 3 hari, 4 hari, atau lebih dari itu apalagi, ketika sampai rumah pasti pinginnya, hal yang hadis ini ya. Tapi kalau istri pasti pinginnya adalah, ini ya, pasti inginnya bawel, pasti inginnya banyak ngomong ya. Jadi nanti bakal kaget ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, silahkan, dibaca paragraf terakhir ya. Nanti, pada kenyataannya setelah suami dan istri berpisah dalam waktu yang lama, pasti istri akan makin bawel ya, ingin cari perhatian, cari pujian ya. Jadi sudah, fitrahnya ya, pinginnya dandan lah, pinginnya dipuji lah. Nanti, kalau suaminya menginginkan yang lainnya gitu ya. Silakan apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mudah-mudahan materinya jelas malam ini. Mohon maaf hari ini saya tidak on time jam 8 karena saya sedang safar ya, lumayan jauh. Mudah-mudahan, walaupun lagi safar di rumah orang tua bisa menjelaskan materinya dengan baik kepada semuanya. Silakan yang mau bertanya, kalau tidak ada kita tutup. Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa untuk mengharapkan, pasangan keturunan yang baik ya. Doa untuk supaya keluarga kita Allah ampuni, Allah sayangi ya. Doa supaya, Allah beri keturunan yang baik-baik ya. Dan doa-doa lainnya kita istighfar juga kepada Allah. Mari kita berdoa. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku, dan sayangilah, kedua orang tua kita sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah, berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun ya, jadi penyenang mata, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama, bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpinnya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikanlah kami itu sendirian, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, Maha mewarisi ya. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah.
Astagfirullah, astagfirullah. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Masya Allah banyak ya untuk yang hadir malam ini dibandingkan hari-hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.